wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Saya harap kalian selalu sehat. Dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa dulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Oke anak-anak, untuk hari ini kita akan mempelajari recontext ya. Kemarin pada 2 minggu yang lalu Bu Guru sudah menerangkan recontext secara umum. Kemudian kita sudah belajar penggunaan kalimat yang menggunakan past tense. Kenapa kita menggunakan past tense? Karena untuk recontext itu menerangkan kejadian terjadi pada waktu lampau. Maka kalian harus benar-benar menguasai tenses past tense. Anak-anak, untuk recontext hari ini saya terangkan dulu ya. Recontext, apakah recontext itu? Recontext ya, sebelum kita membahas teksnya yang berupa recontext, kita bahas dulu yaitu 1. Definisi atau pengertian dari recontext. Kemudian yang nomor 2, the purpose of the text, tujuan teks. Kemudian yang ketiga adalah generic structure atau struktur teks ya. Kemudian yang keempat, language feature atau unsur kebahasaan. 3 minggu yang lalu sudah saya terangkan definisi teks recontext itu apa, the purpose-nya apa, kemudian generic structure-nya apa, language feature-nya apa. Dan sekarang we discuss one by one, number 1, number 2, number 3, number 4 ya. The first is definition of recontext. Number 1. Definition of recontext or pengertian dari recontext. Recontext is the text which tell us about something happened in the past. Jadi recontext itu adalah teks yang menceritakan tentang sesuatu yang terjadi di waktu lampau. Maka kita harus kemarin kita sudah belajar kalimat-kalimat yang menggunakan past tense. Karena recontext adalah Recontext is retelling something happened in the past. Jadi menceritakan kembali peristiwa-peristiwa yang terjadi pada waktu lampau. Kemudian number 2, the purpose of the text, tujuan teks. Perlu kalian ketahui, ketika kita mempelajari sebuah teks, kamu harus tahu tujuan dari teks itu apa. Ya, karena untuk SMP itu ada 5 jenis teks yang harus dipelajari dan kamu harus tahu tujuannya masing-masing. The purpose of the text, the purpose of recontext itu it is to retell someone experience in the past. Jadi untuk menceritakan pengalaman seseorang pada waktu lampau. Jadi pengalamannya sudah terjadi di waktu yang lampau. Kemudian generic structure-nya atau struktur teksnya itu ada 3 yaitu orientation, kemudian the sequence of events, kemudian reorientation. Dalam pembuatan teks recon atau dalam pembuatan semua jenis teks, you must understand the generic structure of the text. Kamu harus tahu, memahami generic structure-nya atau struktur teksnya itu apa. Ya. Yang untuk kemarin yang untuk kelas 7 kan sudah belajar descriptive text. Sekarang kita belajar yang recontext. Kemudian what are generic structure of recontext? The first is orientation. And then, what is orientation? Orientation tell us about what happened, where story took place, and who were involved in the event. Jadi pada orientation itu adalah pembuka dari suatu cerita ya, suatu peristiwa. Ya, jadi pada orientation adalah menceritakan apa yang terjadi, di mana cerita itu terjadi dan siapa yang terlibat dalam cerita atau peristiwa itu. Jadi pada recontext itu orientasinya nanti what, where, and who. Ya, jadi ada 3, what, where, and who. Bisa juga ditambah dengan when, kapan peristiwa itu terjadi. Yaitu pada orientation. Nanti kita bisa lihat pada contoh dari recontext ya. Kemudian number 2, sequence of event, urutan-urutan peristiwa. Setelah orientation selesai, ya orientation tadi, sekarang kita menceritakan urutan-urutan peristiwa. It is to relate a series of event. Ada menghubungkan
peristiwa-peristiwa yang terjadi secara berurutan. Jadi tidak boleh peristiwa-peristiwa itu tidak berurutan ya. Jadi dari awal sampai akhir namanya the series of events ya. Jadi urutan peristiwa-peristiwa yang terjadi ya. Sekarang yang nomor 3, reorientation. Reorientation itu dalam teks recon itu bisa ada bisa tidak. Reorientasi adalah give the closure of event, jadi memberi penutup atau penutup dari suatu peristiwa. Biasanya reorientation adalah simpulan atau simpulan dari peristiwa-peristiwa yang terjadi. Biasanya penulis akan menyimpulkan apa yang dia rasakan ketika dia mengalami peristiwa-peristiwa tersebut. Maka dikatakan reorientation, give the closure of events ya. Jadi ini bisa ada, bisa tidak. Jadi jenis strukturnya itu bisa dua, orientation dan sequence of event itu boleh, tapi tidak boleh satu tok, tidak boleh orientation ya, harus ada orientation, number 2 sequence of event, dan reorientation bisa ada, bisa tidak. Okay, the next. Generic structure. Number 4, generic structure, language feature di sini ya. Language feature-nya yang number 1 itu generic structure, itu seharusnya language feature atau ciri-ciri kebahasaannya. Kamu harus tahu ciri-ciri kebahasaan yang apa? Yang ada pada recon text ya. Sebelum kita membuat sebuah teks, kamu harus tahu ciri-ciri kebahasaannya apa. Maka tujuan dari pembelajaran recon text itu siswa apa? Satu, bisa membuat kalimat atau membuat teks recon secara sederhana dengan memperhatikan apa? Tujuannya, social functionnya, kemudian generic structure-nya, kemudian language feature-nya. Oke, number 1, use kalimat past tense ya, menggunakan kalimat past tense atau bentuk lampau. Example, when itu dari kata go, departed, kemudian would, woke up, dan lain sebagainya ya. Kemudian yang number 2, use a verb and adverbial phrase to express time, place, and manner, such as last September, Parry Island, on then, second day ya. Jadi menggunakan adverb atau keterangan yang mengungkapkan waktu maksudnya kapan peristiwa itu terjadi, tempat, place tempat, kemudian manner cara. Seperti last September itu kan menceritakan apa? Menceritakan waktunya. Parry Island menceritakan tempatnya. On, kemudian then itu adalah manner, second day ya. Kemudian number 3, use conjunction and time connective to squash event. Jadi menggunakan waktu penghubung, conjunction itu penghubung ya, untuk menghubungkan peristiwa-peristiwa itu atau untuk menghubungkan urutan-urutan peristiwa itu seperti and, before, then, after that ya, etc. Itu menunjukkan apa? Conjunction itu adalah kata penghubung, dan pada recon text kata penghubung yang digunakan adalah time connective ya, untuk menghubungkan peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lainnya. The next. Kemudian number 4, jenis recon text ya. The kind of recon text. Number 1, personal recon. Ini saya gunakan bahasa Indonesia saja. Number 1, personal recon. Perhatikan personal recon itu yang sering atau yang kita pelajari di SMP. Ya, jadi kelas 2 nanti atau kalian nanti yang dipelajari adalah yang number 1, personal recon. Itu digunakan untuk baik ujian maupun terutama untuk SMP kelas 2 ya, personal recon. Apa? What is the personal recon? It is to retell someone experience in the past. Ya, jadi jenis teks ini merupakan teks yang digunakan untuk menceritakan kembali tentang pengalaman pribadi yang telah dilalui penulis recon text. Jadi personal recon adalah pengalaman pribadi. Biasanya pengalaman pribadi itu yang tidak terlupakan atau unforgettable experience.
Kemudian yang number 2, factual recon. Nah, kalau tadi yang personal recon adalah pengalaman pribadi, and then number 2, factual recon. Jenis teks berikut ini merupakan teks yang berisi tentang laporan peristiwa yang benar-benar terjadi dan bukan berdasarkan opini semata. Seperti misal laporan kecelakaan lalu lintas dan lainnya. Jadi factual recon adalah biasanya untuk berita ya, ini kamu menceritakan peristiwa yang benar-benar terjadi. Jadi kamu hanya melihat, jadi tidak mengalami, tapi hanya melihat pamannya kecelakaan, kemudian kamu melaporkan kecelakaan terjadinya bagaimana. Tapi kalau yang personal recon adalah pengalaman pribadi, kamu mengalami yang sebenarnya peristiwa itu. Kemudian number 3, imaginative. Jenis teks ini merupakan jenis dari recon teks yang berfungsi untuk menyajikan cerita imajinatif berdasarkan peristiwa maupun kejadian yang telah terjadi atau dialami yang mana kemudian dituliskan dalam bentuk teks. Ya. Itu menyajikan cerita imajinatif berdasarkan peristiwa itu maksudnya apa? Imajinatif ketika kamu bermimpi, ya. Mimpi kemudian kamu ceritakan kepada teman kamu. Nah, itu merupakan imajinatif, ya. Kemudian number 4, historical recon text. Historical itu pelajaran sejarah kalau kita, ya. Pelajaran sejarah itu masuk pada historical recon text. Teks ini merupakan jenis dari teks recon yang berisi dan membahas tentang sejarah yang pernah terjadi pada dahulu kala. Ini dikatakan history. History itu bisa biography of someone, ya, biography of someone yang telah meninggal, pamannya Soekarno, Hatta, itu kan telah terjadi dan telah meninggal, ya. Kemudian B.J. Habibie, itu juga yang telah terjadi pada waktu lampau. Kemudian kerajaan Majapahit, ya, contohnya itu adalah historical recon text, ya. Jadi ada berapa tadi? Yang number 1 apa? Personal recon, kemudian factual recon, imaginative recon, kemudian historical recon text. Yang kita pelajari nanti adalah personal recon, ya, karena untuk SMP kelas 2 itu personal recon, nanti yang berikutnya itu biasanya untuk anak SMA, ya. Dan sekarang kita bahas yang personal recon. Personal recon adalah retelling someone experience in the past, yaitu menceritakan kembali pengalaman yang terjadi pada waktu lampau. Lah, ada beberapa pengalaman di sini. There are some experience atau unforgettable experience. Number 1, amazing experience, pengalaman yang menyenangkan. Number 2, sad experience, pengalaman yang menyedihkan. Kemudian number 3, embarrassing experience, pengalaman yang memalukan. Kemudian horrible experience atau terrible experience adalah pengalaman yang mengerikan. Kemudian yang amazing experience itu kita bahas yang ini, ya. Kemudian yang number 2, number 3, number 4 kita bahas minggu-minggu berikutnya. Dan sekarang kita lihat contohnya yang yang apa itu? Pengalaman yang menyenangkan, ya. Contohnya visiting uncle house, mengunjungi rumah paman. Dilihat di situ ada paragraf 1 merupakan orientation. Kemudian paragraf 2, the series of event. Kemudian yang kalimat yang terakhir adalah reorientation. Saya bacakan. The last semester vacation was an unexpected holiday because I didn't have any vacation schedule. But my father gave me a surprise. I was very happy and excited to visit my uncle who had not met for 2 years. Ya. Pada liburan semester yang lalu, saya was an unexpected holiday, ya, liburan yang tidak diharapkan, ya. Karena saya tidak mempunyai jadwal liburan, tetapi ayah saya memberikan suatu kejutan. Saya sangat senang dan tertarik, ya, untuk mengunjungi paman saya yang telah 2 tahun lamanya tidak bertemu.
itu adalah orientation. Ya, orientation kemarin tadi apa? Yang pertama apa? What happened? Ya, what happened itu apa? Itu adalah apa? Was the last semester vacation was unexpected holiday. Ya. Kemudian when the last semester, kemudian where itu mereka akan mengunjungi apa? Di rumah pamannya, ya. Kemudian who, siapa yang terlibat dalam ini, yaitu apa? The writer and the writer's father. Oke ya, perhatikan kata-kata yang dicetak tebal itu ya. Ada kata was, ada didn't have, kemudian gave, kemudian was ya. Was itu adalah kalimat nominal ya. Kenapa menggunakan was? Karena diikuti dengan apa? Noun atau adjective ya. Kemudian I didn't have karena kalimatnya berupa kalimat negatif. I didn't and then followed by have ya. Maka perhatikan ya, semua kalimat-kalimat di sini menggunakan kalimat past tense ya. Kamu harus betul-betul paham bentuk kedua dari kata kerja ke satu. But my father gave me a surprise. Gave me itu kata kerja tak beraturan ya, dari kata kerja bentuk pertama give. Kemudian I was very happy. Kenapa menggunakan was? Why you said was here? Because after was followed by adjective very happy. Very happy itu adalah adjective atau kata sifat ya. Kemudian the next paragraph to the series of events ya, urutan-urutan peristiwa. Perhatikan di situ kamu akan menjumpai apa tadi ya, conjunction ya. I prepare everything needed to go on vacation. After that, Dad invited me to go to the terminal because we left at 5 p.m. The trip that must be taken to Payangbunga was around 30 hours. Along the way, I saw such amazing view from the bus window. The next day, we arrived at 8 a.m. I didn't expect them to gather to greet us. On the day, I had to take a rest for fresh in my body. I prepare, saya menyiapkan segalanya dibutuhkan untuk liburan. Ya. After that itu adalah kata waktu penghubung. Ya. Dad, ayah mengajakku pergi ke terminal karena kita akan berangkat jam 5 sore. Ya, perjalanan ke Payabungan itu sekitar 13 jam. Sepanjang perjalanan saya melihat pemandangan-pemandangan yang indah dari jendela bis. Perhatikan kata yang tidak coba itu prepared, itu kata kerja beraturan, jadi tinggal menambahkan kata D ya, huruf D dari kata prepare. Kemudian invited itu tinggal menambahkan D. Kemudian left itu dari kata apa? Itu bentuk kedua ya. Kemudian saw dari kata see. Kemudian arrived itu dari kata ditambah kata kerja beraturan itu ya. Jadi tinggal ditambah D. Kemudian I didn't expect ya. Itu apa? Kalimat negatif ya. Kemudian itu tadi hari yang pertama. Jadi penulis tiba di rumahnya paman yaitu jam 8. Kemudian hari yang pertama mereka istirahat untuk menyegarkan atau merefreshkan tubuhnya karena perjalanannya 13 jam naik bis, maka penulis dan ayahnya ingin istirahat dulu untuk hari yang pertama. Jadi the series of event-nya itu hari pertama, the writer took a rest ya, took a rest for fresh in his body. Jadi hari pertama yang dilakukan oleh si penulis adalah istirahat dulu. Kemudian what the next event? Pada hari yang kedua apa yang dilakukan? The second day there, I took my uncle to go in the garden to harvest orange. The location of garden was not far from uncle's house. Arriving there, I was happy to be able to pick orange directly from the tree.
The orange that happy pick were sold and some were for souvenirs. Jadi pada hari yang kedua di sana saya diajak paman saya ke kebun untuk memanen jeruk. Lokasi kebunnya tidak begitu jauh dari rumah paman. Sampai tiba di sana, saya senang ya dapat memetik jeruk secara langsung dari pohon. Jeruk-jeruk yang telah dipetik dijual dan beberapa untuk oleh-oleh. Perhatikan, kata jika garis tak tebal. I took by my uncle. Took dari kata apa? Take ya. Was not far. Kalimat nominal. I was happy. Happy, adjektif atau kata sifat. Maka menggunakan was. Itu the second series of event, yang kedua, hari kedua. Jadi harus urut ya, hari pertama kemudian hari kedua. Jadi tidak boleh hari kedua kemudian hari pertama ya. Sekarang hari yang ketiga, urutan yang ketiga, peristiwa urutan yang ketiga. The third day, I and uncle went to the river for take a bath. I did a message to see the water that was so clear. There I found many people busy washing and bathing. The holiday was over. I had to go back to Medan to continue the routine activities. While there, I got a lot of experience and visited my family that I had never met before. Perhatikan, hari ketiga saya dan paman saya pergi ke sungai untuk mandi. Saya kagum, ya, saya terpesona melihat sungai itu airnya begitu jernih. Di sana saya menemukan banyak orang yang sedang mencuci dan mandi. Ya, itu hari yang ketiga. Apa yang dilakukan oleh si penulis pada hari ketiga itu urutan yang ketiga pada the series of event. The holiday was over. Liburan selesai. I had to go back to Medan to continue the routine activity. Saya harus kembali ke Medan untuk melanjutkan kegiatan sehari-hari. While there, I got a lot of experience and I visited family that I had never met before. Ya, jadi saya mendapat pengalaman yang banyak, ya, mengunjungi keluarga yang saya tidak pernah bertemu sebelumnya. Itu adalah reorientation-nya, the closure of events, ya. Itu Nana. Okay, the example of personal recon, it is amazing experience. Ya, itu adalah contoh dari recon text yang merupakan pengalaman yang menyenangkan. Okay, I have some question, ya, some question related to the text, ya. Saya punya pertanyaan yang harus kalian jawab, nanti kita bahas bersama-sama. Oke, yang number 1. Kamu perhatikan bacaannya di sampingnya itu sama dengan yang tadi. Question number 1. What is the kind of the text? Apa jenis teks itu? Ya, number 1. Teksnya apa jenisnya? Yang kita bahas apa tahu? Number 1. Oke, it is recon text, ya. It is recon text. Why did the writer write the text? Why did the writer write the text? Mengapa penulis menulis teks itu? Itu merupakan tujuan dari teks recon tadi apa? Number 2 apa jawabannya? Oke, to retell his experience in the past, untuk menceritakan pengalaman yang terjadi pada waktu lampau. Pengalamannya di mana? Di rumah pamannya. Number 3, where did the writer's uncle live? Di mana rumah pamannya? In Payang Bunga, ya. Itu ada kata yang the trip that must be taken to Payang Bunga was around 30 hours. Ya. Kemudian number 4, what did the writer do in the first day? Kita sudah masuk pada the series of event. Apa yang dilakukan penulis pada hari pertama? Ya, dia apa? Pada kalimat yang mana di situ? Pada paragraf yang kedua, kalimat yang terakhir, ya. The next day, ya. Kemudian I didn't expect them to gather to greet us on the day. I had to take a rest for refreshing my body. Jadi
yang dilakukan si penulis adalah he took a rest for fresh his body. Kemudian number 5, what for did the writer's uncle take the writer to the garden? Untuk apa penulis mengajak si itu ke penulis ke pamannya mengajakkannya, yaitu untuk apa? To harvest orange, untuk memanen jeruk ya. Kemudian nomor 6, what did the writer do in the third day? Apa yang dilakukan si penulis pada hari yang ketiga? Siapa? Apa? He went to the river for taking a bath ya. Dia mengajak ke sungai untuk mandi. Kemudian what does the word I refer to? It refer to the writer ya. Jadi kalau I di sini adalah refer to kata ganti ya, kata ganti dari the writer. Dan nomor 8, what did the writer feel after having holiday in his uncle's house? He was very happy. Apa yang dirasakan ketika dia liburan di rumah pamannya? Dia sangat senang. Oke anak-anak, untuk hari ini kita membahas yang personal recon untuk yang amazing. Untuk minggu depan yang set experience ya, set experience dan berikut-berikutnya. Dan tolong ya anak-anak, untuk setelah itu kalian kerjakan penilaian online ya, karena beberapa anak tidak mengerjakan penilaian online, bahkan ada yang tidak masuk tanpa keterangan, dan orangnya itu terus baik kelas 8A, 8B, 8C, dan 8D. Ada yang masuk tapi tidak mengerjakan penilaian online, padahal sudah saya buka kembali dari jam 4 sampai jam 6, tapi hanya beberapa anak yang mengerjakan ya. Walaupun dalam pandemi semacam ini kalian tidak boleh lengah atau tidak boleh jenuh ya. Nanti kamu akan rugi sendiri ya. Rugi sendiri karena kamu merasa tidak belajar selama 1 tahun. Padahal kita tidak tahu pandeminya itu kapan berakhirnya. Maka tolong gunakan waktu sebaik-baiknya. Maneman, apalagi kamu SMP 1. Kamu nanti kalau kamu terus-terusan semacam ini, kamu akan menyesal nanti, seumur hidup kamu akan menyesal. Mengapakah saya tidak menggunakan waktu sebaik-baiknya? Mungkin kamu tidak merasa ya, nanti kalau kamu sudah dewasa kamu akan merasakan kenapa kok saya dulu melakukan semacam ini ya. Oke, tetap semangat anak-anakku ya. Dan sekarang the next, thank you ya, see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.